Berikut adalah tugas materi pembelajaran Sejarah Indonesia dari Guru Sejarah Indonesia SMA Negeri 1 Montrado, yaitu Bapak Tirza Topan. Baik, di sini saya mengambil materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pada bagian A adalah perkembangan politik masa demokrasi liberal. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 sering terjadi silih bergantinya kabinet. Mulai dari kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjojo, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan kabinet Juanda. Di situ bisa kita lihat. Kemudian kabinet Juanda menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya. Sehingga kabinetnya pun dikenal dengan Kabinet Karya, di mana kelima program tersebut meliputi: pertama, membentuk Dewan Nasional; kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia; ketiga, melanjutkan pembatalan KMB; keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI; kelima, mempercepat pembangunan. Kemudian yang poin B, mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Semetro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Semetro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menemukan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. 2. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dengan keuangan yang cukup berat, dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai hutang Indonesia, baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri.